Kenapa sih kok bisa tertarik pada informatika? Kan dilihat dari CV-mu, ya masuk SMK, Mm-mm. TKJ, sempat jadi aslab, pas menang lomba. Itu gimana sih mas ceritanya? Kebetulan saya yang di Kabupaten Demak juga alhamdulillah juara satu juga. Kalau untuk Ugris mungkin karena satu harganya terjangkau ya Mas, Ya, dengan fasilitas yang begitu mumpuni. mungkin ada kata-kata mutiara, saran dan sebagainya mas buat ke pemirsa, teman-teman yang mantengin episode kali ini. Halo, Halo semuanya, semuanya, kembali lagi nih di podcast Matika, podcastnya podcastnya anak anak informatika. informatika. Sebelumnya kenalin nih, aku Dian, host yang baru. Terus apa, weh? Gua Yogi Galewibowo bro, anak informatika Ugris. Ayo. Bawa, panggil bawa aja ya. Nah, pada episode kali ini, kalian sadar ya, apa sih bedanya podcast kali ini dengan episode sebelumnya? Gak tahu gue bro, apaan tuh? Nah, pada episode podcast kali ini, sudah bisa berupa video ya. Jadi yang sebelumnya kan hanya berupa audio di Spotify. Oke, buat episode kali ini, kita akan bahas nih, apa sih peranan komunitas IT terhadap jurusan informatika di kampus kita, Universitas PGRI Semarang. BTW, komunitas apa, Andre? Kamu udah apa nih? Komunitas, oh iya, ada beberapa komunitas yang ada di Universitas PGRI Semarang, yaitu salah satunya adalah EduTech, Cybersecurity, dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada nih ketua dari komunitas EduTech bernama Mas Rian. Gimana kabarnya Mas Rian? Halo Mas Bowo, baik Mas. Ya. Wes, Gimana puasanya? Alhamdulillah. wes, sebentar. Lupa disambut nih. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya lupa. Sorry. Kelupaan. Mas Puasa aman? Rian. Aman, aman, aman. Demak Oke lah. aman. Demak yang nggak aman, banjir Mas. Banjir. Turut berduka cita untuk daerah Demak dan sekitarnya karena banjir. Ya semoga cepat surut lah. surut. Cepat. Nah, Mas Rian nih, kan kenapa sih kok bisa tertarik pada informatika? Kan dilihat dari CV-mu, ya masuk SMK, Mm-mm. TKJ, sempat jadi aslab, pas menang lomba. Itu gimana sih Mas ceritanya? Apa sebelumnya sudah pernah belajar IT sih? Wah, ceritanya panjang sekali Mas. Mulai dari SMK ya Mas. Ya, Saya kebetulan itu lulusan TKJ. 3 tahun sekolah di SMK Negeri 2 Demak. Saya mulai dari kelas 10 itu belum mengerti sama sekali teknologi. Seperti laptop, komputer, itu saya belum mengetahui. weh, sungguhan. Iya, Mas. Soalnya bocil banyak loh yang sudah bisa ke warnet, main Wah PB, ini olahraga. ini mesti bocil-bocil nolep ini. Iya. Gak pernah ke warnet ini parah. Ya, mungkin seperti itu ya, Mas. Nah, mulai dari kelas 10 itu, saya di istilah itu diajak oleh guru saya, Hmm. Mas, coba sini gabung dengan tim kami. Nah, mulai dari situ saya baru dikenalkan teknologi seperti IT, jaringan, web, mobile, dan sebagainya. Nah, selama pengalaman 3 tahun, di tahun pertama saya belajar itu yang bagian basic-basic dulu. Seperti di jaringan itu ya mengetahui jaringan itu apa, terus pemrograman itu apa, seperti itu. Nah, baru di kelas 11 itu lebih mendalam lagi. Itu saya memilih satu bidang. Bidang yang saya pilih itu web developer. Oh. Itu di kelas 11 kan? Itu Iya, selain web ada mobile atau sebagainya? Penjurusannya apa gimana? ada, sebenarnya ada, tapi saya milihnya yang web aja. Alasannya kenapa mas? Iya, Karena gampang, ya kan? iya. Ya, Salah itu satunya itu, Mas. ketahuan. Ketahuan, ketahuan. Ketahuan. Ya, salah satunya juga itu. Soalnya itu kan ada ditampilkan hasil-hasilnya web. Oh, Iya. web itu seperti ini. Nah, dari situ saya tertarik. Oh, ternyata tuh begini. Nah, saya mulai diarahkan dari situ untuk belajar. Mas, kamu belajar ini. HTML, CSS, dan sebagainya. Itu di kelas 11 ya. Iya. Untuk di kelas 12-nya apa mulai bertahap? Apa sudah mempelajari materi baru? Atau bagaimana? Nah, kalau di kelas 12
itu saya ditawari ikut kompetisi. Kompetisi. Nah, kebetulan selama setahun di kelas 11 itu memperdalam pada bidang web itu tenanan itu ibaratnya Mas. Waduh, Iya. ngeri. Nah, yang di kelas 12 itu, Mas, kamu ikut kompetisi ini. Nah, dari situ saya mempersiapkan segalanya. Itu berarti 1 tahun lebih ya, Mas. Dari kelas 11 sampai kelas 12, itu saya pelajari web, pemrograman, bahasanya itu PHP, kalau di sana itu PHP. web ya. Database ya. Iya. Database. Nah, untuk lombanya itu di pertengahan kelas 12, Pertengahan 12 sekitar bulan Desember. Desember. Itu kalau boleh tahu lombanya ada di mana, Mas? Nah, lombanya itu ada di lingkup Kabupaten Demak dulu. Jika di lingkup Kabupaten Demak itu udah istilahnya juara 1, itu lanjut ke provinsi. Nah, Berarti- kebetulan saya yang di Kabupaten Demak juga alhamdulillah juara 1 juga. Jadi ngeri. lanjut ke provinsi. Nih, teman-teman, kalian harus belajar sama Mas Rian ya. Bayangin, dari SMK yang tidak tahu komputer, tidak tahu pemrograman, bisa juara 1 loh. Se-Kabupaten Demak. Nah, iya. Web lagi. Nah, sedangkan kita yang baru belajar dan berkecil hati ya, ikuti jejaknya Mas Rian, terus belajar, terus asah kemampuanmu. Terus lanjut, Mas. Itu habis juara 1 dari Demak, berarti naik ke provinsi. Iya, Mas. Di provinsi gimana? Persaingannya sangat ketat kah atau lebih gimana ya? Kayak biasanya kan lomba-lomba kayak gitu ada yang apa namanya hasil ya tahulah sendiri lah ya, hasil apalah titipan atau apa itu loh. oke. Nah, itu lebih benar-benar orang-orang ambis semua yang ada di provinsi atau gimana? Nah, kebetulan itu tahun 2021 itu COVID ya, Mas. Covid. iya. Lah Jadi- perlombaannya itu Dibatalin apa? daring. Daring. Iya, Berarti ngoding dari rumah. iya. Jadi saya tidak tahu peserta lainnya tuh gimana. Untuk juara ya alhamdulillah juara 17 dari 34 peserta. Yes. 17. Itu lumayan loh di provinsi. Setengah dari semua peserta. 17 dari 34. 4 ya. Wah. Setengahnya sangat approve Jos. untuk ACC. Nah, ini kan selesai SMK, lanjut kuliah ngambil informatika. Iya. Itu base passionnya ya sudah di informatika. Pas masuk UGRIS itu gimana? Kok milih UGRIS dari kampus lain mungkin? Nah, kalau untuk UGRIS mungkin karena satu harganya terjangkau ya, Mas. Iya. Dengan fasilitas yang begitu mumpuni. Nah, kalau informatika itu mungkin dari bawaan waktu SMK ya. Oh, aku udah punya basic tentang program nih. Nah, masuklah di informatika. Dari situ. Tapi ada kepikiran masuk ke prodi lain gak, Mas? Walaupun punya apa ya namanya kayak punya pengalaman ya, punya basic ibaratnya. Cuman kan mesti orang-orang kayak bilang kayak berpikiran kayaknya bosen di sini, aku pengen nyari di prodi lain lah, misalnya kayak gitu. Itu ada sempat kepikiran seperti itu apa enggak? Wah, tentunya juga ada, Mas. Ada. Ada. Pengen masuk apa itu? Masuk teknik tetap teknik, tapi itu teknik mesin, Mas. Waduh. Lihat ya teman-teman, rambut dia adalah suatu dedikasi yang sangat apa ya, ciri khas dari teknik. Sudah gondrong, tinggi, tidak mau dipotong. Wah. Ngeri. Itu udah ciri khas anak-anak teknik lah ya. Nah, Contohnya saya, Kribo. nah di UGRIS sendiri kan ada informatika sama pendidikan teknologi informasi. Iya. Kenapa maksudnya informatika Mas, ada pendidikan teknologi informasi? Soalnya kan agak mirip-mirip lah nek dilihat. Nah, kalau pendidikan informatika itu hasil akhirnya kan SPD, jadi guru. Iya. Nah, saya itu agak kurang bakat jadi guru itu, Mas. Jadi Habis tipe yang bekerja di Iya. sendiri itu mungkin. Sukanya itu yang teknik, yang terjun langsung gitu, Mas. Murni lah ya, ibaratnya Iya. ilmu murni ya. Iya. Kalau pendidikan kan kita harus bisa kita mengajari orang lain.
Kita harus menjadi panutan. Paham. Lah dari situ saya kayaknya agak kurang begitu bisa. Oke, siap. Nah, kan di kampus kita kan banyak Mas komunitas seperti Cyber Campus, I2Tech dan sebagainya. Nah, ini Masnya sendiri Mas Rian, gimana sih kok bisa tahu ada I2Tech pas gabung tiba-tiba jadi ketua gitu? Mungkin bisa diceritakan Mas sekalian apa sih I2Tech? Oh iya, buat tambahan siapa yang tidak tahu apa itu I2Tech, sebenarnya I2Tech tuh apa ya? Berupa tim waktu ngikut lomba Fit Mobile Competition, benar nggak Mas? Iya, Mas. Juara 2 di UKSW tahun 2018. Wah. Nah, biar tepuk tangan dulu. Nah, sisa timnya itu berinisiatif nih buat nyiptain komunitas dan lanjutlah menjadi I2Tech Informatika Universitas PGRI Semarang. Mungkin bisa dilanjutin Mas, kayak perkenalannya lebih lanjut tentang komunitas I2Tech itu apa? Nah, seperti yang udah dijelaskan Mas Dian ya, Ya, I2Tech itu awal mula dari 3 orang, itu juara 2 Mobile Fit Competition di UKSW. Nah, itu mempunyai inisiatif membuat tim. Wah, kita buat tim saja daripada kita setelah lomba itu hilang, nggak ada penerusnya. Akhirnya dibuatlah tim. Itu pada Maret 2018. Maret 2018. Iya. Jadi sesudah lomba itu. Iya, sudah langsung. lomba, dapat juara. Nah, buat tim Lanjut. namanya I2Tech. Tuh. Jadi apa ya? Di I2Tech sendiri apa sih kegiatannya yang biasanya dilaksanakan di kampus? Mungkin ada pelatihan atau apa? Ada Mas. Kalau di bulan Ramadan ini kita ada ngabuburit coding. Ngabuburit coding. Iya. Itu kapan Mas? Nah, itu sebentar lagi. Sebentar lagi. Iya. Coming Jadi soon. teman-teman, Tetap tunggu stay tune. infonya. Tunggu saja. Pasti ada ngabuburit ngoding bersama I2Tech. Nah, I2Tech. bisa dipantengin di mana Mas informasinya? Di IG atau apa? Di IG dan kebetulan kita ada collab sama Hima ya Mas. Oh, sama informatika. Iya Mas. Wah, sama kita sendiri nih. Iya. Lumayan, kalian bisa ikut ya nanti. Tunggu aja informasinya di media sosial. Apa Mas? Media sosialnya? ITU-Tech di I2Tech. Instagram. Instagram. Iya. Nah, kalian follow, jangan sampai follow karena follow itu gratis. Nah, apa sih? Apalagi bro, tentang I2Tech itu apa aja sih bro? Tadi kan baru ada ngabuburit ngoding. Nah Iya. itu ada lagi nggak selain itu? Nah, untuk internal kita itu sering sharing antara anggota satu dengan anggota lain. Meskipun dalam tim komunitas kami itu hanya beberapa anggota, kurang lebih ya 8 lah. Nah, tapi dari 8 orang itu kita sering aktif sharing tentang pengalaman belajar. Kamu udah sampai mana belajarnya? Aku udah sampai ini. Oh, ada report progress lah ya. Nah, iya. Kamu bisa apa? Aku bisa ini. Oh, kita saling bertukar pikiran. Mungkin Mas, apanya saya punya pertanyaan. Mungkin buat mewakili teman-teman ya yang mungkin ingin bergabung. Nah, misal Mas, dari aku atau teman-teman yang tidak punya skill informatika benar-benar dari nol, yang baru masuk informatika, baru niat ngoding di sana, boleh gabung deh Mas di I2Tech itu. Dan caranya gimana? Ada syarat dan ketentuannya Iya. nggak untuk masuk ke komunitas I2Tech? Mungkin ada tesnya atau apa? Gini, Mas. Di tim kami itu hanya ada beberapa orang. Maksudnya tim ibaratnya itu tim inti lah. Tim inti. Nah, dari tim inti tersebut itu masing-masing bisa menguasai berbagai skill. Nah, dari skill tersebut itu baru disampaikan ke mahasiswa yang lain. Seperti kita buat pelatihan, kita buat meeting up, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa baru yang ingin istilahnya bergabung di I2Tech, itu bisa bergabung lewat pelatihannya itu. Pelatihannya itu. Iya. Nah, lumayan ya, kan kalau dari anak kuliah kan tidak mungkin nih kita ngambil pelajaran dari dosen terus. Kalau ngambil dari dosen terus, kita tuh susah untuk maju. Kan namanya informatika, coding dan sebagainya. Itu terus berjalan, terus berkembang.
Nah, buat kalian yang ingin mengembangkan skill bisa masuk komunitas ya seperti I2Tech dan cyber security dan sebagainya. Nah, menurut Mas Rian sendiri dari komunitas atau I2Tech sendiri apa sih kontribusinya buat prodi dan mahasiswa? Mungkin ada pandangan gitu buat program-program ke depannya. Program mungkin ada ya Mas, sudah Oke. kami siapkan untuk ibaratnya mengasah skill mahasiswa UGRIS sendiri, informatika UGRIS sendiri. Kita berencana mengadakan sebuah kompetisi Kompetisi, atau perlombaan lah. perlombaan. Seperti apa itu, Mas? Wah, itu. Boleh spoiler dikit gak, Mas? Lombanya Spill tentang dikit apa lah ya. gitu? Mungkin. Nah, itu mungkin gini ya. Kompetisi tapi buat internal UGRIS dulu, informatika dulu. Oh, ya. Dari angkatan sekian sampai sekian. Nah, itu nanti ada ya kayak lomba pada umumnya lah. Ada bidang web, bidang mobile. Tadi Mas Rian kan bilang angkatan sekian sama sekian. Berarti itu udah semua angkatan dari bawah sampai atas apa pembagian dulu apa bagaimana? Ya, kalau bisa kita menyaring semuanya, Mas. Nah, semuanya. Iya, Berarti umum, iya umum. diumumkan, dijadikan satu lah ya. Iya, Bukan angkatan ini ya, angkatan misalnya angkatan 2022 sendiri, 23 sendiri dan lain-lain itu enggak seperti itu berarti. enggak. Hmm, Kita jadikan satu, ibaratnya siapa yang siap, ayo maju gitu. sangat berguna sekali nih pelatihannya, guys. Nah, Lomba-lomba kalian seperti wajib ini ikut. tuh sangat-sangat apa ya, menurutku ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat-sangat mengasah skill. Kadang kan kita kuliah mendengarkan dari dosen itu nggak masuk ke pikiran kita, tapi kurang. setelah kita apa ya, kayak Gabung pelatihan. bukan gabung pelatihan, kita dengerin penjelasan dari teman itu malah justru lebih paham. Entah kenapa nggak tahu. Bisa gitu ya. Mungkin dari kalau nggak bisa apa ya namanya, kalau nggak terlalu paham tentang informatika yang dijelaskan oleh dosen, bisa join ke komunitas-komunitas supaya lebih lebih apa ya namanya, lebih terasah lah, lebih ngumpul, lebih sharing-sharing, sering ngopi, sering belajar bareng seperti itu. Nah, informatika kan terkenal no lab, kupu-kupu. Istilahnya gabung lah biar jadi ekstrovert dikit-dikit. Nah, mungkin Mas Rian sendiri ada saran atau tips buat yang belajar dari nol waktu baru masuk kuliah itu buat teman-teman gimana Mas? Saran atau pendapat? Nah, untuk temen yang dari nol itu biasanya kurang, apa itu istilahnya, bergaul sama yang lain. Dalam arti, misal masnya paham teknologi, Ya, lah Mas Yogi itu belum paham, tapi nggak mau sharing sama Mas Dian. oh, parah lu bro. Nggak Lah. kebalik, nggak kebalik. Kan saya belum tahu apa-apa. Oh iya, seperti itulah. Kan bisa Berarti- curhat. Ya, enggak. Kalau kamu udah tahu apa-apa, kamu mau sharing apa? Sering Ayo. kebodohan. Masa mau sharing-sharing adu nasib kan nggak lucu. Ya pokoknya perbanyak sharing gitu Mas. Ngobrol sana sini tentang yang paham. Istilahnya itu berguru lah. Pada teman sendiri itu nggak apa-apa. Intinya tuh jangan malu gitu Mas. Gini Mas, kan saya sudah sempat ngecek nih di websitenya I2Tech. Nah itu kan ada beberapa produk aplikasi. Iya. Ya seperti Wisba, Wisata Batang, pas Gopil atau apa. Mungkin bisa jelasin Mas beberapa yang sudah dibuat itu Mas aplikasinya. Untuk aplikasi itu ada yang pertama Dora Apps. Dora Apps, Itu tentang donor darah donor darah. aplikasi. Nah, itu seperti kayak di kesehatan itu Mas, kita bisa daftar pendonoran darah, kita bisa menjadi peserta donor darah atau bisa menjadi penyumbang darah. Itu. Berarti itu untuk jangkauannya semua rumah sakit atau regional, Mas? Ya misal khusus Demak aja Nah. atau bagaimana. Ada apa ya, pembatasan wilayah nggak? Misalnya kamu melakukan aplikasi ini mau donor darah di daerah Kabupaten Demak atau lain, sedangkan kamu itu masih di Surabaya, Nah, gitu. gitu. Itu bisa enggak seperti itu? Tentunya ada batasan aplikasinya, Mas. Seumpama kita mengambil studi kasus di daerah, seumpama di daerah saya Kabupaten Demak ya. Ya, Ya berarti itu dalam lingkup Demak saja. Demak saja.
apa itu kesehatan di bidang Demak seperti rumah sakit, puskesmas, seperti itu. Itu buat aplikasinya sudah tersedia di Play Store sama App Store ya? Apa salah satu aja? Dulu di Play Store ada, Mas. Dulu di Play Store Kalau ada. App Store itu belum. Nah, tapi kita bisa download di browser nggak? Misal di Google gitu. Buat aplikasinya. Ya mungkin bisa, Mas. Tapi ini Bisa. kayaknya masih di private. Masih di private. Iya. Dulu udah sempat publish. Nah, mungkin dari kita nanti aja dulu lah. Mungkin alasan private-nya mau dikembangin lagi supaya lebih baik lagi, disempurnakan lagi supaya para pengguna interface-nya itu sudah bagus. Iya, lebih Jadi banyak jangkauannya. Dan nggak bingung, nggak bikin bingung. Itu kan setidaknya kayak masih prototipe lah ya. Oh iya, Mas. Masih prototipe, belum disebarluaskan lah maksudnya itu. Mau dikembangin lagi supaya lebih baik lagi, lebih sempurna dan lebih bagus lagi. Seperti itu ya Mas alasan untuk di private-nya. Iya, Mas. Seperti itu. Nah, di IT Tech sendiri kan ada seperti media partner atau sebagainya. Iya. Nah, saya lihat sendiri itu ada decoding, Mas. Nah, ini pertanyaan pribadi. Semisal saya menjadi anggota, bisa dapat diskon pelatihan enggak, Mas? Apa bagaimana? Dari decodingnya sendiri. Untuk kita pengalaman kemarin-kemarin. Iya. Platform decoding itu digunakan untuk mendaftar event, Mas. Membuat event. Jadi itu tag itu membuat event di decoding. Nanti peserta itu bisa mendaftar melalui platform tersebut. Nanti kita buatkan eventnya di dalam decoding. Nanti peserta bisa mendaftar lewat situ. Nah, benefitnya apa? Itu bisa mendapat sertifikat langsung dari decoding. Bisa mendapat poin juga. Itu main tuh, bisa dimasukin CV. Itu. Masukin CV bisa itu decoding. Decoding kan platform yang sangat besar kawan-kawan. Ya, itu salah satu platform favorit pelatihan pemrograman yang sangat favorit dan banyak sekali influencer yang sudah berkecimpung di decoding seperti itu. Nah, buat Mas Rian sendiri selaku ketua IT Tech, mungkin ada saran Mas buat kami Hima atau Prodi buat mensupport komunitas, mungkin ada unek-unek yang ingin dikeluarin Mas. Nah, dari saya itu perbanyak acara kayak gini, Mas. Perbanyak acara kayak gini. Perbanyak acara seperti ini, Mas. Iya. Boleh. Sharing antar mahasiswa, antar komunitas. Itu bagus loh, Mas. Bagus. Iya. Jadi gini Mas, misal dari Hima sendiri atau sekumpulan kelompok belajar dari mahasiswa ya Mas, ya yang tidak resmi atau ya kumpulan beberapa anak lah. Iya. Misal meminta dari anggota itu Tech untuk menjadi materi atau mencarikan materi, apa bisa Mas kayak gitu Mas? Wah, dari kami tentunya siap Mas. Siap banget ya. Oke. Kalau Mas Rian ini apa itu istilahnya yang positif. Nah, positif. Iya, di Positif teknologi gas, ya. positif ya. Kita selalu support. Dari IT Tech itu selalu memberi support untuk para mahasiswa, para organisasi itu selalu support. Tinggal jadwalkan, tinggal gas gitu. Nah, tinggal itu disalahin. Yang penting itu. Nah, ini kalau misalnya dari Hima terus itu pengen ada acara pelatihan coding, nggak tahu materinya siapa, bisa ajak dari itu Tech. Itu bisa jadi pemateri kan. Wah, sangat-sangat itu buat kalangan mahasiswa udah termasuknya gimana ya, udah menjadi pemateri di suatu acara itu sangat-sangat bagus loh teman-teman. Sangat-sangat bermanfaat dan skill-skill kalian itu terasah lah di situ. Di situ wah sangat-sangat jos. Oh ya Mas, ini kan ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Ini kita tampilkan di TV dulu ya Mas. Operator monggo. Nah, pertanyaan pertama nih Mas. Bagaimana kontribusi IT Tech dalam mengembangkan bidang teknologi di Universitas PGRI Semarang selama 1 tahun pertama setelah terbentuknya komunitas? Oke Mas, seperti yang saya jelaskan tadi, itu Tech itu terbentuk pada Maret 2018. Iya. 1 tahun setelah itu, kita banyak mengambil istilahnya pelatihan atau sertifikasi dari BNSP. BNSP itu apa Mas? Iya Mas. Nah, boleh tahu? Kalau itu boleh tahu itu apa? Badan yang menyediakan pelatihan. Seminar ada enggak Mas?
Seminar Di itu tahun pertama. tahun 2019 Mas. Oh, baru tahun 2019. Jadi 19 awal. Itu ada meet up, ya seminar, workshop, dan pengembangan teknologi. Itu Mas. sudah cukup Mas Yobo. Apa lanjut ke pertanyaan berikutnya? Mungkin bisa pertanyaan pribadi mungkin ya Mas. Kemarin kan saya sempat mengikuti acara dari GDG Semarang yaitu Developer Festival. Ya, kalau nggak salah bener ya. Iya Mas. Itu saya lihat juga ada Mas di situ sebagai panitia. Iya Mas. Betul kan? Betul. Nah, itu apakah dari GDG sendiri menarik IT sebagai delegasi panitia dari kampus Ugris atau gimana? Nah, betul yang dikatakan Mas Bowo ya. GDG Semarang itu mengadakan event yang bernama DevFest itu pada Desember 2023. Nah, kebetulan itu diadakan di kampus 4 Ugris Di lantai 6 ya Mas? di lantai 6 ya. Dan kita sebagai ibaratnya tuan rumah lah. Wah, ngeri. Ada ITUTEK, komunitas ITUTEK. Nah, kita diminta berkolaborasi, kita sebagai tuan rumah untuk istilah itu mensukseskan acara DevFest. Jadi kita diminta untuk membantu berjalannya acara itu. Nah, itu kan eventnya gede ya Mas ya. Saya lihat Iya. juga kemarin banyak orang-orang yang bukan dari Ugris. Iya. Saya juga lihat teman saya yang dari kampus lain. Itu emang jangkauannya itu di luar apa ya? Ndak dari Semarang toh Apa atau dari daerah bisa lain dari juga? daerah lain? Nah, namanya itu kan GDG Semarang, Mas. Iya. Tapi itu bisa dari luar Semarang, bahkan dari Indonesia, dari luar negeri itu bisa. Oh, bisa gabung gitu ya. Iya. Tapi diadainnya kan di Semarang. Oh, berarti itu GDG cabang Semarang Iya, gitu, diadakan cabang iya. Semarang gitu. Iya. Soalnya Seperti di itu toh. Indonesia sendiri itu ada banyak. Di Surabaya juga ada, di Jogja ada, dan lain sebagainya. Bagaimana Mas ini? Udah sih cukup. Sangat-sangat. Oh iya, bagi Operator. teman-teman, Maaf. kalau mau join itu teh, kalian bisa berkesempatan untuk join ke acara-acara besar GDG. Apalagi kalau kita tuan rumahnya, wah itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita dan bagi kampus juga kita juga. Keren coy, bisa nambah relasi ya kan. Yuk operator, next slide. Yuk Mas. Yang kedua, apakah ada program pelatihan atau pengembangan skill yang ditawarkan dalam bidang IT di itu teh sendiri? Ada Mas tentunya. Ada pengembangan skill internal ITUTEK maupun maksudnya itu dari skala mahasiswa umum. Nah, dari kami sendiri itu tentunya ada mobile development, web development, terus IT, networking, dan sebagainya. Nah, untuk skala yang mahasiswa di bidang IT itu ada pelatihan web development, membuat pelatihan sendiri. Mobile development membuat pelatihan sendiri gitu, Mas. Nah, ini rencana yang web development itu membuat pelatihan. Saya spill dikit ya, Mas. Monggo. Boleh. Main. Ini saya suka ya ya kan. Dengan itu temanya itu Laravel dan Vue.js. Wah, Ngeri sih kalau aku Kata kuncinya itu, Mas. waduh. Nah, saya punya pertanyaan pribadi nih Mas. Semisal kan tadi ada mobile. Nah, Ya. mobile kan umumnya berat. Contoh kayak Android Studio. Nah, pas terutama dari mahasiswa yang laptopnya tidak mumpuni atau sebagainya, itu wajib bawa laptop sendiri apa disediain komputer Mas di lab gitu? Kalau lab boleh itu, Mas. Mahasiswa boleh sebenarnya. Join di acara kami menggunakan fasilitas lab itu boleh. Boleh banget ya Iya. Mas. Tapi untuk perizinannya susah nggak Mas? Wah, kalau ada itu tag itu aman, Mas. Aman. Iya. Licin gitu. Iya. Tenang Soalnya aja, Mas. saya lihat-lihat di CV-nya ketua komunitasnya itu aslebnya sendiri. Oh, mantas sih. Licin-licin. Wah, pantas kalau licin. Licin kayak belut sih. Ngeri. Itu ya, Mas. Iya. Yuk operator, next slide.
Nah, pertanyaan ketiga, apakah di IT Tech terdapat sesi pertemuan belajar bersama antar anggota, Mas? Jadi khusus internal aja. Ada Mas. Itu ini enggak tiap kali kita ngadain pertemuan rutin itu juga ada. Tapi lebih seringnya itu kalau kita bertemu, kita ngobrol bareng gitu Mas. Jadi nggak ada kayak acara resmi itu nggak sepenuhnya resmi. Jadi kita ngobrol di sini, kita kumpul, kita bahas-bahas gitu. Berarti selama kumpul seringnya di kampus sendiri atau di luar kampus? Iya seringnya malah di luar. Di luar. Burjo gitu Mas. Sambil mangan nih. Iya. Kalau sekarang jangan ada mangan, masih puasa. Belum buka juga. Jadi pengen minum kan dulu sih. Aku ya lapar ya. Nah ini berarti lebih ke semi non formal ya Mas? Iya. Suatu sesi pertemuan lah. Jadi nggak formal yang terlalu gimana banget gitu. Jadi kayak nyantai, kita ngobrol mau Belajar ngapain, nyantai juga. yang penting belajar, yang penting kena gitu. Iya Mas, karena kita latar belakangnya tuh komunitas. Jadi kita santai. Non formal itu kita lebih senang begitu. Nggak terpaku dengan aturan-aturan. Itu senangnya kita di situ. Istilahnya bebas lah. Bebas itu. Ya, siap. Operator next slide. Nah, Selama Ramadan ini, apakah itu teh mengadakan semacam pelatihan yang dapat diikuti mahasiswa? Nah, tadi sudah dibahas nih. Ngabuburit ngoding. Nah, sama nanti informa. Nah, collab itu teh X Informa. Nanti untuk acaranya, info-info acaranya bisa pantangin aja di IG itu teh atau di Informa sendiri. Seperti itu. Yuk, next slide. Pertanyaan kelima, bagaimana langkah dari ITUTEK memperkenalkan diri kepada mahasiswa yang belum tahu? Ya mungkin seperti kayak maba Mas, kan baru masuk, jadi kan banyak yang kupu-kupu juga kan, jadi karena informasi kurang. Itu gimana Mas? Kita biasanya kan di kampus itu kan ada expo Mas. Expo. Nah, komunitas kami itu juga hadir di expo tersebut. Kita memperkenalkan apa itu sih ITUTEK kepada mahasiswa baru. Kita jelaskan apa yang ada di dalamnya. Ngapain aja sih ITUTEK itu. Nah, itu. Yang kedua itu bisa kita membangun istilahnya kerjasama antar organisasi mahasiswa seperti Hima. Bisa Iya. juga. Jadi selama di Expo sendiri kalian ini enggak showcase semacam aplikasi buatan sendiri atau web? Wah. Kalau yang kemarin gimana Mas? Iya Mas, seperti tadi Dora Apps, terus wisata Jateng tadi itu juga kita tampilin. Biar mahasiswa baru itu tertarik. Oh, di ITUTEK itu belajar ini toh. Selama di kelas kan mungkin belum Tidak sedalam itu. Tidak sedalam itu. Aku di kelas tidak pernah belajar ini, di ITUTEK itu ternyata seperti ini. Jadi itu tertarik mahasiswa baru. Yuk operator, apa ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Oke. Mas Rian sendiri bisa minta kata-kata mutiara deh untuk hari ini. Sebentar. Sebelum kata-kata mutiara, saya ada pertanyaan pribadi. Oh, apa ini Mas? Nah, itu kan kita kan sebuah komunitas ya Mas. Ada ITUTEK itu sebuah komunitas yang sekarang notabene mahasiswa informatika itu juga banyak. Itu dari kalian tuh cara-cara selain expo dan selain expo dan dari Hima ada cara lain nggak untuk mempromosikan tentang ITUTEK? Biasanya sosial media itu Mas. Sosial media. Di Instagram ITUTEK itu ada. Kita juga ada websitenya Mas. Wah, websitenya. Yeah. Oh, yang saya sebutkan tadi ya. Yeah. Oh. Nah, jadi kalian kalau mau join komunitas ITUTEK, nah itu sudah ada IG-nya yaitu @itutek. Itu ITUTECH. Nah, itu IG-nya dan websitenya apa Mas? itutek.firebase. Nah, itu dia, itutek.firebase. Nah, itulah intinya. Kalian bisa cari aja di ITUTEK di Google, langsung ketemu kok. Biasanya paling atas sih. Masa? Wah, sangat-sangat. Iyalah, aku tadi Postingnya ngecek kok. sangat-sangat
Gokil ya. Ya dong. Waduh. Nah itu ya mungkin itu sih Mas itu untuk pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin ada kata-kata mutiara, saran dan sebagainya Mas buat ke pemirsa teman-teman yang mantengin episode kali ini. Untuk mahasiswa baru itu jangan patah semangat. Jika kalian merasa belajar dari nol, itu juga sama seperti saya. Seperti kita. Iya. Yang terpenting perbanyaklah relasi dengan teman, dengan organisasi, dengan komunitas-komunitas. Itu penting. Karena kita mumpung kita masih ada di universitas. Itu kan mudah sekali kita menemukan teman yang sefrekuensi, komunitas dan sebagainya. Nah, yang terpenting itu jangan menyerah, jangan berkecil hati kalau kita mulai belajar dari nol. Kita pasti bisa. Tuh, Mas. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Mas Rian. Nah, sudah dikasih saran nih ya. Langsung kita tutup aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mantengin episode kali ini. Jangan lupa follow IG-nya Aitutech Himforma dan nantikan episode berikutnya. Goodbye.